Saudara, hari ini kita akan belajar tentang tema berdiri di hadapan Raja. Saudara, ini tema jarang sekali kita belajar. Kadang-kadang kita berpikir, apakah ini ada di hidup kita sehari-hari? Tentu ada. Dan ini sangat menentukan, sangat banyak. Saudara, saya mau berkata bahwa seberapa engkau menghargai dirimu, sebegitulah orang menghargai engkau. Tuhan pasti menghargai kita. Karena Tuhan sudah mati buat kita. Tuhan tahu nilai seberapa kita. Senilai darahnya sendiri. Masalahnya seringkali kita tidak pernah bisa menghargai diri kita. Seringkali kita setuju dengan iblis dan kita berkata, ya aku bukan siapa-siapa. Dan seterusnya. Dan itu sangat menghambat sangat banyak pekerjaan Tuhan di hidup kita. Saudara, sebelum saya mulai, saya mau cerita sedikit, ada cerita di Alkitab yang berkata begini. Cerita tentang Saul, kalau saudara perhatikan, saya tidak baca ayatnya biar gak lama. Saudara, Saul itu seorang yang diurapi menjadi raja. Karena Israel minta raja dan Tuhan memilih Saul. Saudara, kalau saudara baca di Alkitab, Saul nyaris tidak punya kesalahan seperti Daud. Kesalahannya sangat sedikit, dia anak baik-baik. Dia dari keluarga baik-baik. Cuman masalahnya satu, dia merasa dari suku Benjamin, dari keluarga yang paling kecil, itu saja membuat dia merasa bukan siapa-siapa. Saudara, yang kedua, dia itu juga minder karena kalau saudara baca ya, pinggang ke atasnya itu lebih tinggi dari angkatan orang-orang yang hidup di angkatannya. Saudara, padahal kalau hari ini, wah semua orang bangga ya jadi peragawati, jadi peragawan. Bangga tinggi jangkung gitu ya. Hari itu dia malu sekali. Padahal Alkitab berkata dengan jelas dia terelok, terganteng senegrinya, tertampan senegrinya. Bayangin. Tapi hari di mana dia mau dilantik jadi raja. Waktu namanya dipanggil, saudara, dia tidak kelihatan. Semua orang mencari dan akhirnya dia ditemukan sembunyi di balik tong, di dalam gudang. Saudara, bukannya orang kasihan dan sayang loh. Nabi-nabi semua yang hari itu hadir berkata begini, yang seperti inikah yang akan jadi raja kami? Saudara, kalau saudara tidak menghargai dirimu, maka jangan harap orang akan menghormati engkau. Orang akan menghina engkau, iya. Jadi kalau saudara dihina, jangan marah sama Tuhan. Saudara, Tuhan sudah mati di kayu salib, darahnya tercurah buat engkau dan saya. Amin. Hari itu Tuhan berkata, manusia adalah satu makhluk yang serupa, segambar dengan Allah. Oleh karena itu dia berkata, ya Bapa jadilah kehendakmu. Dan penebusan terjadi. Tapi kalau hari ini saudara berkata, aku bukan siapa-siapa. Saudara, bukan salah Tuhan. Dan jangan pernah marah kalau engkau dihina. Kenapa? Engkau tidak menghargai dirimu. Saya berdoa, saudara ikut kelas ini, saudara akan mengerti. Bagaimana saudara harus bersikap setiap hari dalam hidupmu. Apa yang saudara harus perbaiki. Saudara, saya ini lihat banyak anak muda di sini. Siapa yang 30 tahun ke bawah? (20 tahun ke bawah? Masih ya lumayan lah ya. Saudara, ada masalah dengan generasi ini. Saya ini belum ngomong loh. Nanti kalau saya buru-buru maafkan ya. Nanti saudara dapat PPT. Tapi saya pengen saudara mengerti. Saudara, generasi hari ini disebut generasi milenial. Tuhan percayakan sama saya sekolah. Jadi saya menghadapi generasi ini ribuan anak. Ini generasi yang saya tidak tahu dengan saudara. Dalam nama Yesus, semoga kita semua ditebus dan dipulihkan oleh Tuhan. Amin.
Saudara, generasi ini hari ini mereka begitu rupa dipengaruhi, perhatiannya dialihkan untuk yang namanya gadget, media sosial. Saudara, saya punya murid ya. Dulu saya waktu jadi kepala sekolah, sekarang sudah di atas kepala sekolah. Waktu saya masih jadi kepala sekolah, nih saya nggak tahu nih ada mantan murid saya nggak di sini ya. Saya itu bikin akun palsu, akun nama lain. Tujuannya supaya saya masuk dan saya berteman dengan semua murid-murid saya. Bukan buat menghukum mereka sih sebenarnya. Tapi saya pengen tahu dunia mereka supaya saya nggak ketuaan dunia saya dengan dunia mereka kejauhan. Dan kalau mereka bersalah, saya bisa mintakan ampun sama Tuhan. Saudara, saya shock sekali karena ada banyak anak yang rajin ikut sekolah doa. Tapi mereka di media sosial mereka bisa tulis sembarangan. Saya mau bunuh ayah saya benci mama saya benci pendeta saya benci guru saya mau berkesempatan saya mau bunuh, ada yang mau bunuh diri. Saudara, bukan masalah itunya ya. Tapi tahukah engkau, hai generasi muda, engkau sedang menghadapi yang namanya raksasa teknologi. Raksasa teknologi itu memukul semua pikiran tentang kebenaran Kristus. Sehingga engkau tidak lagi merasa perlu untuk dididik. Perlu untuk proses. Engkau ingin instan segala sesuatu. Engkau ingin cepat. Dan engkau berkata bahwa hai temani kami. Tunjukkan caranya. Sedangkan orang angkatan 30 tahun ke atas mereka sangat bangga dengan pukulan didikan proses. Saudara, berapa waktu yang lalu karena saya di sekolah, saya itu belajar sama seorang ahli. Dia itu berkata begini, sekarang ya itu 3 tahun lalu, 4 tahun lalu. Dia berkata sekarang itu ada yang namanya sistem interview karyawan. Itu tes semua ya, tes tulis, tes lisan, interview, psikotes, tes kesehatan semuanya dikerjakan. Tapi terakhir dari semua rangkaian tes adalah meretas media sosial. Jadi kalau dia bilang gini, satu hari ada satu orang pintar sekali, dia lulus semua tes. Sampai terakhir dia dites meretas media sosial. Jadi media sosialnya dia dicek dari dia mulai pertama follow gabung. Misalnya dari SD atau SMP. Dicek semua. Ketahuan satu, dia mengumpat, memaki orang tuanya. Dan hari itu anak yang sudah lulus tes semua, dia gugur hanya karena dia pernah tulis status di SMP. Umurnya sudah 20-an ke atas loh. Bayangin. Jadi saya mau berkata anak-anak, generasi muda, perhatikan bagaimana engkau berdiri di hadapan Raja. Raja bicara, nanti Bu Iren akan cerita raja itu siapa. Tapi saudara harus benar-benar memperhatikan caramu bicara, caramu duduk, caramu bersikap, caramu menghadapi apapun masalah yang di depan. Caramu mengendalikan emosi, caramu menanggap segala sesuatu, tekanan, tuntutan, tugas apapun. Engkau enggak bisa berkata, ya aku enggak bisa, aku enggak ngerti, ya udahlah enggak tahulah. Guru-guru saya hari ini berkata begini, ini kalau remedial ya, kayaknya kita yang butuh remedial bukan muridnya. Muridnya dikejar-kejar, kamu remedial dong please. Nanti aja lah miss. Aduh, jadi saya berdoa hari ini ya sebelum saudara mulai, ada minyak, saudara bawa minyak urapan? Bawa enggak? Keluarkan minyak urapan dulu semua. Kita akan urapi di hati, di tengkuk dan di telinga. Untuk minta Tuhan memasukkan apapun kebenaran dengan cara Tuhan dalam hidup kita secara pribadi. Saudara bawa minyak semua, ada yang gak bawa? Ada yang gak bawa boleh minta sama sebelahnya kiri kanan ya. Ditetesin di ibu jari, di telunjuk. Sudah? Ya, angkat tangannya, yuk kita minta pengurapan Tuhan. Bapak, hamba angkat minyak pengurapan ini Tuhan. Hamba percaya seperti firman-Mu berkata,
Apapun kebenaran yang diberitakan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Sungguh akan mengerjakan kehendak Allah yang sempurna atas hidup kami. Di dalam nama Yesus. Karena iman anak Allah. Karena iman Allah yang hidup. Karena kami sepakat dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Maka kami berkata di dalam nama Yesus. Apapun yang kami pelajari di sesi ini akan masuk dan menjadi kebenaran yang ditancapkan, ditanam di bawah sadar, di ambang sadar, di alam sadar kami. Dan kami berkata kami sepakat dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus buat setiap roh kebenaran yang dimasukkan dalam hidup kami. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara urapin di tengkuk, di telinga, dan di hati. Saudara, kita akan mulai firman Tuhan. Saudara, Alkitab berkata, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya di hadapan raja-raja yang akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Saudara, kita harus benar-benar tahu siapa kita. Karena Tuhan akan bawa kita berdiri di hadapan orang-orang yang menentukan sangat banyak kebijakan, keputusan, kemudahan, apapun itu. Dan apapun yang Tuhan perintahkan, kita harus didapati siap di hadapan Tuhan. Sebagai orang-orang yang berkata, Tuhan, aku adalah eksekutor. Aku adalah orang yang melakukan kehendak hatimu. Dan kalau kita didapati siap, maka saudara, jalan di depan kita akan terbuka. Saudara, saya mau berkata, kalau engkau tahu siapa engkau di hadapan raja, engkau akan jadi eksekutornya Tuhan. Pembuat keputusan, pembuat segala sesuatu langkah tepat seperti yang Tuhan mau. Dan iblis tidak pernah bisa menghentikan langkahmu. Tapi ingat, cara Tuhan, bukan cara kita. Jangan maksa cara kita. Kadang-kadang Tuhan bilang harus belok supaya sesuatu terjadi. Jangan juga berkata pakai hikmat, tapi aslinya kita takut. Belajar pakai cara Tuhan. Amin. Saudara, ada beberapa hal yang kita perlu latih dalam hidup kita. Dan saya ingin kita belajar dari contoh-contoh kesalahan orang-orang yang terjadi. Ya, boleh next. Saudara, ada seorang yang namanya Andrew Garfield. Dia pemeran Spider-Man. Spider-Man yang keberapa saya nggak tahu, saya jarang nonton. Saya nggak suka nonton film Spider-Man. Tapi yang terakhir saya nonton karena message-nya lumayan. Saya nggak tahu ini Spider-Man yang keberapa. Tapi saudara, kesalahan yang dia buat, waktu dia diundang dalam sebuah promo filmnya oleh sebuah stasiun TV yang terkenal, yang mendunia, dia tidak hadir. Karena dia menggampangkan segala sesuatu. Dia pikir, gampang lah, gak datang. Aku kan sudah terkenal, semua orang sudah tahu. Saudara, hari itu perannya dia mendadak digantikan orang lain. Hanya karena tidak hadir. Saudara, di Alkitab, di Perjanjian Lama, itu diceritakan, saudara, kita semua tahu ceritanya Wasti. Saudara, Alkitab berkata pada waktu raja mengundang seluruh tamu-tamunya. Dan dia ingin mempertontonkan kecantikan istrinya. Istrinya tuh lagi males dandan. Lagi punya acara sendiri, punya pesta sendiri. Dan hari itu kalau saudara baca di sejarah, Wasti tidak hanya ditolak raja, dia diceraikan oleh raja dan diusir dari istana. Saudara, ada masa-masa ketika Tuhan membutuhkan kita berdiri untuk misalnya menggerakkan anak muda. Tuhan membutuhkan kita berdiri untuk bikin sebuah kebaktian yang penuh hadirat Tuhan. Tuhan membutuhkan kita mungkin menolong orang miskin. Sementara hari itu mungkin uang kita cuma 5.000.
Dan kita tidak pernah tahu apa yang terjadi setelahnya. Hari itu perintahnya cuma sederhana. Tuhan berkata, di situ beri dan tolong dia. Saudara, keengganan kita, ketidakpercayaan kita, ketika kita tidak pernah bisa menangkap yang Tuhan mau, membuat kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sama dengan ketidakhadiran kita ketika Tuhan membutuhkan. Saudara, ada banyak kali kita menganggap ringan apapun yang Tuhan minta kita hadir di situ. Kadang-kadang mungkin ya, saya tidak tahu dengan Bapak Ibu Saudara. Saya pernah diundang khotbah yang datang cuma 2 biji. 2 orang. Sudah tua pula. Yang rambutnya putih, yang kacamatanya begini. Dan hari itu saya cuma berkata, Tuhan, apa yang kau mau? Tuhan berkata, khotbah dengan sangat serius. Seperti yang kau bicara depan 2.000 orang. Dan hari itu saya melakukan. Saudara, keengganan kita, sama dengan ketidakhadiran kita. Pada tempat di mana Tuhan membutuhkan. Pada fungsi di mana Tuhan membutuhkan. Saudara, saya pernah cerita di Bahtera Conference yang lalu. Saya tidak cerita komplit, saya cerita sedikit aja. Saudara, saya pernah terima anak pemarah, perempuan gendut, hitam, kumel. Suka nyuri, suka nyolong, suka marah. Kalau marah itu suka lempar kursi ke pintu. Pintu itu patah berapa kali. Setiap kali dia marah dia lempar barang, semua anak berhamburan. Dan saya cuman saya ya, mereka panggil saya Miss Iren. Saya datang dan saya peluk. Saya cuman berpikir begini, kalau dia lempar kursi ke saya, paling cuma sakit. Terlalu murah dibandingkan apa yang Yesus bayar buat hidup saya. Saudara, saya sering kali peluk anak ini dan saya cuma bisa berkata, Tuhan sayang sama kamu. Saudara, satu hari saya mau pergi makan-makan sama teman saya. Itu hari Minggu loh. Hari Minggu kan bukan hari kerja ya. Tapi mengurus anak-anak ini hari Minggu aja kita kerja. Nomor saya itu sudah tersebar di semua polisi. Karena anak-anak itu suka nyuri beng-beng. Dari nyuri beng-beng sampai nyuri tabung gas. Itu terjadi setiap saat. Pernah satu kali ada yang nyuri sepeda. Pas yang dicuri sepedanya yang punya itu anggota pas pampres. Waduh, saya bilang ini salah orang ini. Itu di penjara, kita harus bebasin dan kita harus urusin malam-malam. Tapi itu kerjaan kita hari itu, saudara. Saya lagi keluarin mobil, saya mau makan sama teman saya. Telepon bunyi, anak ini telepon. Dan dia bilang, Miss Iren, tolong saya, nangis. Saya tanya, kamu siapa? Dan dia sebut namanya. Saya bilang, aduh nih anak. Semua guru, semua orang tua sudah demo minta dia dikeluarkan. Kan dia sering nyuri, dia sering bikin resah, sering bolos, nilainya jelek. Saudara, hari itu saya cuma datang. Saya bebasin dia karena dia kedapatan mencuri di Indomaret. Dan setelah itu saya pikir selesai. Ternyata malam itu adalah malam pertemuan dia dengan Tuhan. Saudara, besok sebulan setelah itu dia ujian dengan nilai yang bagus. Padahal selama ini gak pernah bagus. Selama ini 5 ke bawah, hari itu di atas 5. Saudara, 10 tahun kemudian dia itu kerja jadi manajer hotel di Dubai. Gajinya 20 juta. Saudara, ini cerita lama, saya ulang. Tapi hari itu saya berpikirin, seandainya malam itu saya gak datang. Saya itu tanya sama dia, kapan terakhir kamu memutuskan berhenti miskin? Dan dia berkata, malam itu di Indomaret. Saudara, seandainya hari itu saya berkata, Tuhan boleh enggak sih satu kali aja saya senang-senang, saya makan dan saya tidak hadir. Saudara, tahukah engkau betapa kalau engkau tidak hadir dengan tepat di satu tempat, engkau sedang membiarkan satu jiwa jalan kepada kebinasaan. Atau satu jiwa jalan kepada keselamatan.
Saudara berpikir penginjilan adalah memberitakan firman, khotbah, doa, puasa, nyembah berjam-jam. Ya, itu tidak salah. Tapi tahukah engkau hari ini Tuhan berkata di hadapan Raja, ketidakhadiran itu bermasalah. Saudara, hari itu dia berkata begini, saya dengar sangat banyak khotbah tentang Tuhan. Tapi saya tidak bisa membayangkan Tuhan itu seperti apa. Karena hidup saya sangat menderita. Tapi dia berkata, malam itu ketika kamu datang di Indomaret, kamu menyelamatkan saya, kamu tidak marah sama saya, kamu tidak pukul saya, kamu tidak menghukum saya, kamu mengasihi saya pikir itu Tuhan yang saya dengar selama ini. Saudara, berapa banyak ketidakhadiranmu yang engkau tidak tahu menyebabkan sangat banyak masalah. Di hadapan Raja, engkau harus belajar connect selalu. Begitu engkau bilang, misalnya ini, saudara setiap kali acara, saya akan pastikan, saya akan atur tenaga waktu saya untuk keliling ke rumah sakit. Doakan semua staf saya yang sakit dan keluarga mereka. Dan kehadiran itu memberi mereka kekuatan. Saudara, kalau mau dibilang, aduh saya sibuk, kerjaan saya banyak. Bisalah kita pakai alasan apapun. Tapi saya mau berkata, saudara, buat satu orang itu berarti personal. Buat kita mungkin berarti massal. Aduh kayak gitu aja rempong banget ya. Saudara, saya kasih tahu contoh ya. Rapot sekolah itu tiap tahun 18 tahun, kita udah 18 tahun. Rapot itu tiap tahun kita udah menghadapi rapot. Sampai rapot hilang aja udah gak ada rasa. Massal. Tapi saya berkata berkali-kali sama guru-guru, tahukah engkau, waktu saya SMP, saya terima rapot, saya taruh di bawah bantal. Saya sering lihat senyum-senyum sendiri nilai saya. Ada banyak orang menantikan kehadiran saudara dengan arti personal. Melihat Tuhan lewat saudara. Tapi ada banyak kita menganggap itu sebuah kebutuhan massal. Sehingga kadang-kadang kita berkata tidak perlu hadir. Saudara, ini masalah. Di hadapan Raja, kalau engkau tidak pernah memperhatikan ini masalah. Saudara tahu ceritanya Meros? Saudara tahu ceritanya waktu di perjanjian baru. Ketika Tuhan beri perumpamaan, mengundang orang-orang yang gak datang. Mereka berkata, aku sibuk, aku baru buka bisnis, aku baru urus ladang dan segala macam. Dan Tuhan berkata, ambil seret paksa semua yang di jalan. Saudara, satu hari kalau engkau terlalu menganggap ringan undangan Tuhan, Tuhan bisa pakai yang lain. Kalau engkau terlalu biasa mengerjakan sesuatu dengan bersungut-sungut, Tuhan sangat bisa pakai batu ganti saudara. Saya selalu ngomong sama diri saya, Tuhan bisa pakai orang yang mungkin 1000 kali lebih bodoh dari saya. Hanya untuk membuat saya bertobat. Hanya karena saya tidak menghargai apa yang Tuhan mau dan rindukan. Amin. Saya berdoa biar setiap kali kita mengerti. Setiap kali Tuhan minta sesuatu dari kita. Kita akan berkata, Tuhan adalah sebuah kehormatan. Aku melakukan yang engkau rindukan, yang engkau inginkan. Amin. Saudara, yang kedua yang berikutnya. Saudara, Megan Fox. Saudara, Megan Fox ini seorang Transformers. Saudara, kesalahannya orang bilang mungkin biasa ya, bahkan mungkin biasa kita lakukan. Saudara, dia cuman komentar sembarangan. Dia menyamakan sutradara film tertentu sama dengan Hitler. Saudara, komentar sembarangan itu masalah.
Kalau saudara berkata, enggak ada apa-apa. Hati-hati. Karena itu bisa menyebabkan saudara tertutup pintu kemudahan, pintu hubungan, pintu keajaiban. Hanya karena saudara tidak benar-benar menghargai setiap orang yang saudara hadapi. Dan saudara tidak belajar memperhatikan caramu berkomentar. Saudara, waktu peristiwa Nuh, waktu anaknya Ham, dia bapa bangsa Kanaan. Saudara, dia cuma lihat, tuh bayangin ya. Dia itu lihat papanya mabuk terus telanjang. Terus dia bilang sama saudaranya. Saudara, dalam bahasa aslinya itu mempermalukan. Dan kemudian dia dikutuk sampai hari ini tanahnya. Saudara, kau mau lihat ya, tanah kalau berkesempatan ke Israel itu kayak ada batas. Yang di sini kering, kerontang, yang di sini subur bang. Itu kayak ada batas. Dan kutuk itu mengikuti. Saudara, kalau hari itu anak ini cukup bijak dan dia berpikir, iya ya, betapa stresnya 40 hari 40 malam di dalam kapal. Kumpul sama binatang. Dan hari itu dia jadi petani anggur pertama. Dan dia suka tanamannya berhasil. Dan dia minum sangat banyak sampai mabuk. Saudara, ada banyak orang Tuhan beri kesempatan untuk menceritakan kelemahan pemimpin. Menceritakan tentang betapa dia sangat luka dengan Tuhan kepada orang lain. Dan dia tidak menyadari kematian demi kematian terjadi. Kutuk demi kutuk terjadi di hidupnya. Saudara, ada banyak kali orang tidak sadar. Kalau saudara berpikir, enggak saya baik-baik aja, saya enggak mati kok. Saudara periksa. Kalau hari ini secara fisik engkau enggak mati. Cintamu apakah masih hidup atau mati? Semangatmu, tujuan hidupmu. Semua yang Tuhan beri gairahmu. Kekuatan melayani apapun itu. Kalau itu sudah mulai menurun dan mati. Jangan-jangan ada yang salah dengan cara kita bicara. Cara kita berkomentar. Cara kita memandang segala sesuatu. Dan itu bisa membuat kita benar-benar bisa membuat kita kehilangan sangat banyak. Bahkan Alkitab bilang kita bisa sangat kehilangan kehidupan. Saudara, di perjanjian lama kita belajar dari Ham. Di perjanjian baru Tuhan berkata di Lukas, siapa yang tidak bersama aku melawan aku. Dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku ia mencerai beraikan. Saudara, kadang-kadang tanpa sadar di hati kita terlalu banyak agenda. Kita sudah membangun program gereja begitu rupa. Sementara di tengah-tengahnya Tuhan berkata, aku mau begini. Gak bisa Tuhan, nanti kalau begini nanti jemaat ngomong apa? Nanti orang ngomongin saya bagaimana? Tapi selebihnya ada anak-anak generasi muda yang terlalu bersemangat dan berkata, pokoknya mau gini gimana, terserah orang mau ngomongin apa terserah. Saudara gak bisa seperti itu, saudara harus belajar tepat. Apa yang Tuhan mau, caranya seperti apa. Dan itu bisa membuat kita menjadi orang yang tepat. Kita tidak, misalnya kalau kita berbuat salah, kita tidak berkata, pendetaku sih, jemaatku sih, stafku sih gak sepakat sama aku. Akhirnya jadi begini kan. Kalau saudara di sini, generasi muda yang saudara berkata, kenapa sih aku gak didukung? Gereja ini terlalu tradisional, aku keluar aja deh. Saudara, ada begitu banyak cara jebakan tipuan iblis yang mengintai. Yang membuat kita keluar dari rencana Tuhan. Hanya satu, karena kita tidak tepat. Dan kita begitu ada di tempat yang salah, kita sembarangan bicara. Hati kita penuh dengan semua kegiatan yang kita bangun sendiri. Saya berdoa. Kadang-kadang orang menghadap, saya ini kan punya banyak anak buah. Kadang-kadang saya panggil, saya tuh ngelihat. Kadang-kadang badannya di situ. Tapi saya tahu hatinya entah di mana. Kadang-kadang orang datang kebaktian. Menyembah Tuhan. Tapi kadang-kadang tutup mata itu bisa ketahuan loh. Kalau saudara sedang mikirin makan apa ya hari ini ya. Aduh ngantuk banget. Itu kebaca loh. Beneran. Saudara mau percaya atau enggak? Bisa kebaca kalau tutup mata? Kebaca enggak? Pernah lihat? Enggak.
Coba sekarang saudara lihat kiri kanan. Berdua aja. Terus tutup mata. Yang satu tutup mata, yang satu lihat. Matanya gerak-gerak gak? Wah, udah jam 9. Saudara ketawa-tawa aja tutup matanya. Saudara, di koran itu diberitakan satu prajurit tentara itu tidak boleh berpihak. Dia harus mendukung negara. Dia cuman ngomong, cuman berucap, aku membela satu tokoh. Di borgol kok habis. Kenapa? Begitu engkau taruh hidupmu di dalam Tuhan, kau harus belajar sepakat dengan Tuhanmu. Kau harus belajar concern dengan apapun yang Tuhan mau. Kadang-kadang Tuhan itu bicara seperti dari suami. Kadang-kadang Tuhan bicara seperti dari orang tua. Kadang-kadang Tuhan bicara seperti dari guru, dari pemimpin. Saudara belajar tidak bantah dan belajar bawa Tuhan. Buat hatiku mengerti tugas ini. Kenapa? Karena kalau saudara tidak mengerti, saudara akan sembarangan bicara, itu bahaya. Ya, yang berikutnya. Saudara, ini saya pakai tokoh-tokoh dunia. Buat saya begini loh, orang dunia saja menghargai ini, apalagi kita dalam Tuhan. Saudara, Pierce Brosnan tahu ya, pemeran film James Bond ya. James Bond atau 007? James Bond. Ya itulah, saya nggak hafal film. Saudara, dia didapati menjadi lamban dan menjadi tua. Tidak menarik. Saudara, kalau di depan sini yang bicara ya, orang tua, terus saudara. Menarik nggak? Saya jamin di kelas akan kosong, pindah semua. Saya harus belajar tanya Tuhan, baju apa? Apa yang Tuhan mau sampaikan dan semuanya. Supaya saudara dapat sesuatu. Saudara tebak umur saya. Rambut saya putih. Saya sudah berapa bulan tidak mengecat rambut. Salah. Hah? Umur saya 50 tahun. Saya mau berkata bukan masalah, jadi gini loh, bukan masalah saudara bisa lompat-lompat seperti anak muda, no. Masalah saudara harus tekad di dalam dirimu. Saudara harus sangat fit dan sehat. Kenapa? Karena saudara sedang bertanggung jawab dengan keluargamu. Saudara sedang Tuhan percayakan jemaat. Saudara sedang Tuhan percayakan sebuah generasi. Saudara sedang Tuhan percayakan satu kota. Saudara sedang Tuhan percayakan satu provinsi. Bahkan saudara sedang Tuhan percayakan satu Indonesia. Saudara, Tuhan tidak panggil saudara untuk menggendong Indonesia dengan ngesot. Tapi ada orang yang berkata bahwa sampai titik darah penghabisan itu beda lagi. Itu dia berjuang. Tapi kalau saudara punya kesempatan untuk menjaga hidupmu dan engkau tidak jaga dengan fit. Saudara jangan menjadi tua dan lamban. Jangan menjadi lemah karena engkau tidak menjaga hidupmu. Amin. Kalau saudara tahu sudah tidak boleh makan babi, tidak usah makan babi. Kalau saudara tahu tidak boleh makan durian, tidak usah makan durian. Amin. Jangan mencobai Tuhanmu. Nanti kalau sakit, Tuhan aku sakit. Kalau Tuhan gak sembuhkan, bukan salah Tuhan loh. Kalau lawatan terjadi, saudara di kasur. Gak ada yang ngurusin aku, semua sibuk. Lah ya memang waktunya lawatan, semua sibuk. Harusnya engkau sibuk, tapi karena engkau gak jaga hidupmu, engkau terkapar di kasur. Saya berdoa saudara mengerti. Jangan pernah izinkan iblis berkata karena engkau sudah umur. Maka engkau boleh jadi tua, boleh jadi lamban, boleh tidak menarik. Salah. Engkau harus bersemangat, engkau harus sangat sehat,
engkau harus sangat kuat. Amin. Karena Tuhan membutuhkan setiap kita berdiri menjadi penjaga kota, penjaga provinsi, penjaga Indonesia. Amin. Saudara, kemarin kita belajar hukum dan ketetapan di kelas lain. Saudara, saya kagum sekali dengan Tuhan. Saudara, raja yang kita sembah itu ajaib. Hormatilah raja kita. Seberapa engkau menghormati dia, engkau akan menghormati apa yang Tuhan beri dalam hidupmu. Saudara, akhir tahun Desember itu 5 pulau besar terancam tsunami. Betul? Saudara baca berita, 12 gunung berapi aktif. 90 kali gempa di NTT. Semua rata dengan tanah, gak ada korban jiwa. Karena doa cuma 5 menit. Sudah doa 5 menit? Sudah doa 5 menit? Siapa yang doa 5 menit? Dari Sabang sampai Merauke, doa 5 menit. Sanggup menahan semua rencana perusak. Betapa ajaibnya Tuhan kita. Saudara, Tuhan itu Allah yang sangat ajaib. Tapi kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan kita lihat, saudara, bencana memang harus terjadi. Iya, masa aniaya harus terjadi. Iya. Tapi kita diberi kuasa untuk menahan. Kenapa? Karena kita berkata lawatan harus terjadi. Karena kalau lawatan terjadi berbarengan dengan semua kerusakan, tenaga kita tidak cukup. Betul? Saudara, saya mau berkata, mari pilih bersikap di hadapan Tuhan dengan tepat. Saudara akan lihat banyak yang ajaib. Saudara, secara arsitek, saya ini bukan arsitek, saya dengar cerita. Secara arsitek semua bangunan yang benar, itu semua lulusan arsitek itu dibekali dengan ilmu bahwa mereka harus membangun bangunan untuk ketahanan gempa 7 skala Richter untuk 5 menit. Saudara, yang terjadi di NTB 7,5 skala Richter 10 menit. Saudara lihat Tuhan ajaib. Betapa terlalu murah yang kita kerjakan. Saudara mungkin 5 menit sambil ngantuk-ngantuk, sambil ngomong sembarangan mungkin ya. Kadang-kadang aku tadi ngomong apa ya. Tuhan tuh lihat kesungguhan hati kita. Apalagi saudara yang sungguh-sungguh melakukannya. Saudara, betapa banyak yang kita bisa lakukan bersama dengan Raja kita. Amin. Saya berdoa kita mengerti. Saudara, satu lagi. Saudara baca ayatnya sendiri ya. Satu lagi, boleh lanjut. Satu lagi, lanjut. Ya. Terlalu gemuk kisahnya Eli. Lanjut. Skandal seks. Saudara gak bisa sembarangan hidup dalam masalah yang satu ini. Saudara gak bisa sembarangan berkata aku kesepian dan aku butuh dicintai, dan saudara hidup sembarangan dengan ini. Saudara, di hadapan Raja ini masalah besar. Ini masalah besar. Dan ini bisa menyebabkan akibat yang fatal dalam hidup. Lanjut. Saudara, ini yang saya mau ngomong. Saudara, mengendalikan emosi itu sangat penting. Kita tidak emosi sembarangan. Kita tidak bicara sembarangan, kita tidak bereaksi sembarangan, kita tidak marah sembarangan. Kita tidak kecewa sembarangan dan curiga sembarangan. Kita harus belajar tanya, Tuhan, kenapa orang ini seperti ini? Kenapa ini terjadi? Ajari aku. Saudara, saya ini punya berkali-kali dalam 3 tahun terakhir ini terjadi. Saya punya staff. Saya tahu staf saya itu banyak masalah. Cuman buat saya begini sih. Alkitab berkata semua orang di seluruh dunia mengalami penderitaan yang sama, betul? Ada yang menderita soal keuangan, ada yang menderita soal hubungan, ada yang menderita soal tenaga, kesembuhan, soal sakit, soal keluarga berantakan, macam-macam. Tapi Alkitab berkata bahwa semua punya hak berteriak bahwa aku menderita. Saudara, saya punya staff, guru di sekolah itu cara sifat kerjanya adalah mereka harus hadir tatap muka. Saudara, kalau saudara baca secara perkembangan berita, ada banyak pekerjaan yang tergantikan oleh mesin.
Sekarang penjaga tol sudah tidak ada. Semua tergantikan oleh mesin. Tapi mereka berkata ada berapa pekerjaan, salah satunya guru. Itu nggak bisa tergantikan oleh mesin. Karena anak-anak itu butuh diajak bicara, butuh curhat, butuh disentuh, butuh dikuatkan, butuh dimotivasi, butuh dimenangkan dari semua cara hidup yang salah. Dan itu butuh kehadiran. Saudara, ada banyak kali dalam 3 tahun terakhir ini. Staf saya itu berkata begini, tiba-tiba hari itu lewat WA. Bu, maaf, saya mengundurkan diri dari sekolah karena saya punya masalah keluarga. Dalam hati saya terlalu egois untuk berkata engkau punya masalah, engkau sangat tertekan dan engkau berat dan engkau mengorbankan sangat banyak anak. Mengorbankan sangat banyak teman-teman kerjamu yang harus menggantikan tugasmu. Karena kita tidak mungkin dapat guru pengganti langsung hari itu juga. Saudara, nanti kalau sudah sebulan berjalan dan ceritanya dia sudah sadar, masalahnya mungkin sudah mereda, dia datang lagi, Bu, saya boleh gabung lagi enggak? Saudara tahu apa yang jawab saya? Saya berkata, tiada maaf bagimu. Loh, saya ini juga bisa kejam loh. Karena buat saya, kamu tidak bisa seenaknya mengumbar emosimu. Hanya karena hari itu engkau merasa sangat tertekan, sangat gak sanggup, sangat tidak berdaya, sangat apapun lah istilahnya. Saudara, engkau boleh menangis, tapi jangan pernah biarkan emosimu diumbar sembarangan. Dan berkata bahwa semua orang harus mengerti engkau. Saudara, kalau engkau seperti itu hidupnya sampai hari ini, saya berkata bertobatlah. Karena Tuhan satu hari bisa sangat membuang kita dan menggantikan kita dengan yang lain. Saudara nangkap. Saudara, kau belajar. Kau berkata bahwa Tuhan, jangan biarkan aku lamban. Menjadi tidak menarik, menjadi tua. Jangan pernah biarkan aku mengumbar emosi sembarangan. Jangan pernah biarkan aku berkata, aku kesepian, aku butuh cinta, aku bisa pacaran, bisa intim, bisa mengumbar kemesraan dengan sembarangan orang di semua tempat. Dan minta semua mengerti, kan saya butuh. No way. Saudara juga tidak bisa berkata sembarangan. Saudara tidak bisa marah sembarangan. Saudara tidak bisa absen sembarangan. Semua ada caranya. Seberapa engkau menghargai Tuhan, Tuhan akan melatih engkau menjadi cakap. Dan Alkitab berkata, orang cakap akan berdiri di hadapan raja. Engkau tidak akan dihina, tapi engkau akan melihat Tuhan mengangkat hidupmu sangat tinggi. Amin.